Ya, kembali lagi bersama saya Siti Atalabari di dalam pembelajaran teknik multimedia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu elemen multimedia, yaitu audio. Oke, langsung saja kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan representasi data digital audio dan membuat produk audio berupa podcast. Nah, yang pertama, apa itu audio? Audio atau suara merupakan fenomena fisik yang disebabkan oleh getaran suatu benda dan ditransmisikan sebagai gelombang dan ditangkap oleh telinga. Dalam konteks multimedia, suara merupakan salah satu elemen penting yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Suara dapat berupa ucapan, musik, efek suara, ataupun ambient noise. Oke, selanjutnya digital sound. Digital sound adalah representasi elektronik dari suara analog yang telah diubah menjadi format digital. Proses mengubah suara analog menjadi digital disebut digitalisasi atau sampling. Dalam format digital, suara disimpan sebagai serangkaian angka biner. Itu angka 0 dan 1 ya kalau biner. Yang dapat diproses, disimpan, dan direproduksi oleh perangkat digital. Nah, kapan sih audio digital dipakai? Audio digital digunakan dalam berbagai situasi seperti misalnya film di bioskop, siaran TV, game, lagu, podcast, dan lain-lain. Amplitudo. Amplitudo menunjukkan keras lemahnya suara atau tinggi rendahnya gelombang. Satuan amplitudo adalah desibel. Nah, contoh amplitudo itu ada volume, peluit kereta api, sirine, ambulans, suara jangkrik pada malam hari, itu juga termasuk amplitudo ya. Volume pokoknya amplitudo lah. Lalu selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan partikel dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Nah, frekuensi audio adalah frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Rentang frekuensi audio yang normal adalah 20 sampai 20 ribu hertz. Oke, selanjutnya pitch. Pitch merupakan tinggi rendah nada dalam suatu bunyi. Pada suara manusia, pitch dihasilkan oleh frekuensi getar yang disebut frekuensi dasar yang memiliki notasi 0. Pitch dapat didefinisikan sebagai frekuensi yang dirasakan dari gelombang suara. Pitch membantu kita menentukan bagaimana sebuah nada terdengar, memberitahu kita apakah sebuah nada memiliki nada rendah, nada tinggi, atau nada yang sama dengan nada sebelumnya. Pitch disusun dalam serangkaian nada, tetapi semuanya berada pada tingkat hertz tertentu berdasarkan frekuensi gelombang suara. Lalu ada noise. Noise merupakan suara bising yang dihasilkan dari getaran non-periodik di udara. Secara umum dapat didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan yang dapat memberikan efek kurang baik terhadap kenyamanan. Noise dapat menimbulkan gangguan emosional baik secara sadar maupun tidak sadar, serta dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan membuat komunikasi terganggu. Noise didefinisikan sebagai suara yang tidak dikehendaki manusia. Oke. Nah, sampling. Sampling adalah proses penggunaan fragmen atau potongan dari rekaman suara yang sudah ada, lalu digabungkan. Gitu. Proses sampling melibatkan merekam atau menyalin bagian-bagian kecil dari rekaman yang sudah ada dan memasukkannya ke dalam komposisi musik baru. Nah, potongan-potongan ini disebut sebagai sample. Kuantisasi. Kuantisasi mengacu ke proses menyelaraskan nada yang sudah direkam dalam sequencer digital audio workstation atau DAW atau musical instrument digital interface atau MIDI dengan kisi-kisi. Hal ini membantu mengoreksi ketidaksempurnaan ritme apapun dalam suatu pertunjukan sehingga menghasilkan output yang sempurna secara ritme. Lalu ada kelebihan dari penggunaan audio atau sound. Yang pertama, mudah dipindahkan. Lalu penggunaan dengan alat perekam, jadi maksudnya bisa diputar atau diulang kembali. Lalu mengembangkan imajinasi ya, bisa menjadi alat diagnosis, yaitu meningkatkan keterampilan membaca, mengaji, dan berpidato. Pengoperasian yang mudah dan dapat memusatkan perhatian. Lalu ada kekurangan audio, memerlukan pengalaman tertentu untuk pemahaman yang tepat. Kebutuhan visual,
Ya, media audio yang abstrak kadang memerlukan bantuan visual. Ya, tentu aja maksudnya audio doang tidak cukup gitu. Tingkat pengertian bergantung pada penguasaan kosakata dan susunan kalimat. Jadi, ya itu pengertian abstrak. Nah, kemampuan berpikir abstrak. Media ini hanya efektif untuk yang mampu berpikir abstrak. Lalu, audio juga memerlukan perbendaharaan pengalaman analog untuk menghindari kesalahpahaman. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.